إلى هذه خلقنا صلى الله حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى من الأنبياء بالمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim berpesan membiak kebenaran baju muadaratum walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifat wal asma wa azakum lazzatal mahabbati wa pallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syiarus Salikin, di mana kita masih atau baru mengawali ya di dalam pembahasan jilid yang keempat atau juz yang keempat, ialah diawali dengan taubat ya. Bahwa pada juz Rabi ini ialah diawali dengan at-taubat ya, al-babul awwalu fi taubatina. Bahwasanya bab yang pertama ini ialah menjelaskan tentang taubat. Kemarin sudah dijelaskan beberapa rangkaiannya di dalam muqaddimah bahwa di juz yang keempat ini akan banyak menguraikan masalah menghiasi, memberikan hati dan jiwa kita itu menjadi indah, rapi dengan berbagai macam hiasan, sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Memang untuk membangun sifat yang terpuji itu sangat sulit sekali, sangat rumit, karena keterkaitannya ialah dengan nafsu kita sebagai manusia yang tidak boleh tersenggol sedikit pun. Kita bisa kalang kabut gitu. Kita bisa mencak-mencak dan masih banyak lagi membara. Akhirnya nafsu kita itu sudah biasa dan memang manusia sifatnya semacam itu. Nah, kalian harus mengenali bahwa nafsu itulah sukanya itu semacam itu, membakar. Karena nafsu yang dikehendaki, nafsu majmumah yang tercela itu sifatnya membakar, memberangus hati dan jiwa, sehingga bisa berkeping-keping,
sehingga bisa hancur menjadi debu dan banyak lagi dengan istilah-istilah. Apa nafsu-nafsu yang begitu luar biasa bisa mempengaruhi jiwa kita? Yaitu yang disebut nafsu majmumah yang sudah diuraikan pada juz salis, yaitu di juz yang ketiga. Sedangkan juz yang keempat ini, juzur rabi di sini akan menjelaskan berbagai macam yang disebut ialah sifat-sifat mahmudah atau dengan kata lain haliyah, yakni menghiasi, mempercantik, memperindah ya, hati dan jiwanya dengan sifat-sifat mahmudah. Kita sudah bahas sifat-sifat majmumah itu pada juz yang ketiga, sudah banyak dibahas. Kita sekarang masuk pada juz yang keempat, di mana kita akan membahas mulai dari taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Langkah pertama untuk memperbaiki diri, untuk untuk membersihkan hati dan jiwanya ialah dengan cara taubat. Kalau di dalam kitab lain disebutkan at-taubatu wajibun ala kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi tiap-tiap yang berdosa. Jadi wajib gitu, taubat itu. Itu at-taubah. Itu bukan kalimat hadis, tapi disebut maqala, yaitu perkataan ulama. At-taubatu wajibun ala kulli dzambin. Jadi taubat itu wajib bagi setiap yang berdosa. Kalau berbicara masalah taubat, Allah sendiri sangat mencintai orang-orang yang taubat. Sampai di dalam firman-Nya pun menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, sangat suka, sangat senang terhadap orang-orang yang ahli taubat, yang bertaubat. Dan orang-orang yang menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Di dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka, orang yang beruntung itu orang yang membersihkan hati dan jiwanya. Tuh. Ya Allah, tapi persoalannya membersihkan hati dan jiwa ini persoalan tersendiri. Kalian jangan membayangkan taubat itu dalam bentuk peribadatan yang ritual, yang sakral, yang hanya dilakukan seumur hidup sekali, atau tidak semacam itu. Berproses taubat itu, berproses. Makanya di dalam taubat itu, kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa taubat itu ada 4 syaratnya, 3 syaratnya yang hubungannya hanya dengan Allah. Apa hubungannya dengan Allah? Contohnya seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, tidak berziarah atau haji atau umroh padahal ia telah mempunyai kemampuan. Nah itu sama seperti itu. Itu adalah hubungannya dengan Allah. Itu contoh-contoh semacam itu. Itu syaratnya cuma 3. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, syaratnya ditambah 1 lagi, jadi 4. Itu syaratnya. Apa aja syarat-syaratnya? Berproses tentunya. Dengan proses syarat itu ialah berproses taubat itu. Kalau Allah menyatakan bahwasanya sangat mencintai, sangat menyukai gitu, orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya. Karena taubat itu adalah sebagai permulaan jalan bagi orang yang salik,
yang menyampaikan kepada pengabdian yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi awal yang baik hingga akhirnya baik ma'rifatul abdi wa rabbi, yaitu makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dia akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Karena dengan taubat Allah jatuh cinta kepadanya. Wah, istimewa banget, gitu loh. Jadi seperti di kajian malam Sabtu, yaitu tadi malam, ya, itu bahwa man asraqat bidayatuhu, jadi barang siapa yang asraqat bidayatuhu, artinya awalnya, itu juga dia asraqat nihayatuh. Jadi kalau yang dari awalnya itu udah benar, melalui proses yang benar, gitu, yang teratur dengan hidayah, dengan bidayah, dengan yang terang artinya pijakannya benar, maka dia sampainya juga benar. Kalau kalian mau jadi salikin yang baik dan benar, maka proses pertama yang harus kalian lakukan ialah taubatan nasuha, bertaubat. Oleh karenanya, setiap awal pengajian dibuka kitab Syarhus Salikin, sering sekali kalau nggak salah beberapa tahun ini Bapak selalu memberikan gambaran awalnya itu ialah dengan uyubun nafsi, yaitu dengan untuk membuka melihat aib-aib nafsu agar kita bisa mau bertaubat dengan taubatan nasuha, yaitu dengan datang ke seorang seorang mursid, datang ke seorang mursid, datang ke seorang guru, duduk di hadapannya, mohon izin. Setelah mohon izin, kemudian minta diterima sebagai muridnya dan menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada gurunya agar dikelola hati dan jiwanya, dibimbing perjalanannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan menyerahkan sepenuhnya itu adalah tanpa reserve. Menyerahkan sepenuhnya itu jangan menganalisa. Karena gurunya terkadang itu lebih tahu penyakit-penyakit kalian, tidak ubahnya seperti seorang dokter. Seorang dokter yang tahu penyakit tentang pasiennya. Seorang penjahit itu tahu bahan yang bagus untuk dijadikan baju atau jas atau busana yang bagus pula. Makanya ya, kalau diumpamakan orang yang datang ke pesantren, orang yang datang ke majelis zikir, orang yang datang ke tempat-tempat di mana ia harus mengabdi kepada Allah, di tempat-tempat Allah, sediakan rumah-rumah Allah, itu sama dengan seperti kalau secara lahiriah itu orang yang sedang sakit semuanya. Jadi sakit. Apa? Karena hakikatnya hati itu sakit. Apabila tidak diobati berturut-turut 3 hari lamanya, maka hati itu menjadi mati. Kalau hati itu mati, akan seperti kal hijaro, seperti batu. Bahkan disebut asadu qaswa, lebih keras lagi daripada batu. Membatu akhirnya. Itu hati. Hati yang membatu diekspresikan dengan bahasa sehari-hari, seperti kalian sebutkan dengan kalimat keras kepala, egois, dan lain sebagainya.
Itu hati yang membatu. Jadi merasa pendapatnya itu benar, merasa dirinya yang paling benar, tidak akan mau introspeksi kesalahan yang ada pada dirinya. Itu hati yang membatu. Dan apabila sudah hati yang membatu, tidak akan mungkin siapapun bisa melakukannya kecuali adalah mukjizat atau hidayah atau sentuhan dari Allah langsung. Udah susah kalau sudah membatu. Istrinya Nabi Lut membatu, istrinya Nabi Nuh membatu, banyak semacam itu. Bahkan termasuk membatunya pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Pamannya Rasulullah itu Abu Thalib, yaitu bapaknya Sayyidina Ali, yang melindungi. Secara hati dia mengakui iman, tapi dia tidak mau mendohirkan, tidak mau mendohirkan untuk mengimani. Karena apa? Itu tadi ego, karena merasa dirinya sebagai penghulu kaum Quraisy, kemudian dengan berbagai macam perhitungan dan lain sebagainya, dia tetap mensupport dan melindungi. Siapapun yang menyentuh ponakanku, urusannya dengan aku. Wah, kata istimewa. Tapi sayangnya satu, tidak mau baca syahadat. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nangis seolah kayak memaksa untuk membaca syahadat. Akhirnya beliau ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, hidayah, petunjuk itu urusanku, bukan urusanmu. Kamu itu hanya tugasnya dakwah, ngajak, ngasih tahu. Selesai, udah. Dia mau atau tidak itu udah urusan kedua, lain persoalannya. Tugas kamu itu begitu. Itu contoh. Jadi hati-hati yang membatu, apalagi Fir'aun. Hati membatunya itu adalah naudzubillahi min dzalik Qarun. Qarun padahal orang Islam. Artinya maksudnya pada zaman itu Islam di zamannya Nabi Musa. Di awalnya pemuda yang taat, pemuda yang membaca kitab Taurat, hafal mungkin. Bahkan di dalam tarikh sebagian menyebabkan hafal dia, faham dia kitab-kitab Taurat. Tapi setelah dia digelapkan oleh dunia, hatinya mati, membatu. Akhirnya bermusuhan dan dibenamkan oleh Allah dengan cara kalau zaman sekarang seperti likuifaksi. Gempa dikit, benam langsung, tenggelam langsung. Tuh. Fir'aun sama. Ramses II itu adalah dibesarkan sama dengan Nabiullah Musa di lingkungan yang sama. Karena faktor kecemburuan, karena merasa dirinya terabaikan, padahal ia adalah anak kandungnya Fir'aun Ramses yang pertama. Wah, langsung dia itu adalah merasa sebel, bapaknya lebih sayang terhadap Musa karena kepiawaiannya Musa dalam hal keterampilan apa saja. Wah, akhirnya dia itu adalah dengan cara apa saja ngamuk istilahnya. Karena apa? Hatinya mati, tidak melihat persaingan itu harusnya sehat. Nah itu. Jadi banyak lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngotot, pokoknya nggak mau Musa harus mati aja, udah selesai aja. Beserta kaum Yahudi mati, yaitu Bani Israel harus mati. Karena itu adalah dia budak-budak disebutnya. Karena dianggapnya pada zaman itu menjadi budak. Egonya sangat tinggi, keras kepala. Musa dan Bani Israel itu sudah pergi,
tetap diuber-uber. Yang akhirnya mukjizat Nabiullah Musa itu adalah mengeringkan laut hingga menjadi daratan yang akhirnya dia bisa melewatinya. Dengan bahasa yang dramatis, membelah laut, istilahnya semacam itu ya. Belah laut itu, padahal bukan dibelah, maksudnya kering, laut itu dikeringkan, kayak airnya itu disusutkan sehingga pesisirnya itu bisa dilalui, dia turun langsung jalan, semua rame-rame. Jadi jangan dibayangkan kayak di film, kalian nanti di filmnya itu film Nabi Musa dan Fir'aun, lautnya itu terbelah menjadi dua, dia lewat di antara dinding air yang sangat tinggi. Wih, ngeri lah. Saya di zaman itu juga enggak mau, ngeri. Bukan begitu yang dimaksud. Kalian kebayang gak sih? Coba ya, kalian bayangkan air itu adalah semacam kayak di biak gitu loh. Di biak, ngerti nggak di biak? Di biak itu apa di biak sih? Dibelah, nah itu loh. Dibelah, yang airnya kan muter. Jadi kayak tirai air raksasa. Kalian bayangkan tingginya laut itu, air laut itu minimal di Laut Merah yang jalan sampai sekarang itu di atas 10 meter. Bayangkan dong. Contohnya semua anggaplah daerah sana di situ air tinggi banget. Itu kan udah lebar nih. Lewat jalan kiri kanan lihat. Kebayang gak sih? Loncat ikan blek gitu. Nggak kebayang dong. Mesti ngeri lah. Nah tuh. Seiman-imannya ngeri kalian, nggak usah jauh-jauh kalian main, udah nggak usah jauh-jauh lah. Kalian kan percaya kalau itu ya 99% safety lah, artinya aman. Main roller coaster apa itu, yang jilalatan begitu kan? Yakin bahwa itu adalah aman. Aman, pokoknya aman lah. Satunya itu adalah takdir Allah. Nah, kalau bawa itu udah modar di situ. Jilalatan kayak apa? Kalian tetap teriak dan ketakutan. Padahal di situ sudah ada jaminan aman istilahnya. Kenapa? Psikologis. Wus gitu, air gitu, gitu. Wah, ngeri juga. Udahlah kalian dulu gak usah jauh-jauh lah. Lewat aja deh tuh. Sana tuh di akuarium raksasa, lewat aja di lorongnya, air kan ngeri juga. Ini kebayangnya itu, ini kalau pecah biuk gitu. Nah, di siwet apa tuh siwet apa tuh? Tuh, coba kalian masuk ke sana, kemudian kalian lihat, bayangin itu kaca pecah. Kebayang gak sih kayak tsunami kalian? Itu aja deg-deg biar ngelewat itu aja gimana nggak kebayang itu. Nah itu ya dulu kalau para ulama kalau gambarin itu Nabiullah Musa itu membelah laut itu dramatis banget, dongeng banget lah pokoknya udah turun langsung bawa itu air lautnya terbelah, langsung. Bukan begitu. Yang sesungguhnya ialah airnya itu surut langsung. Jadi akhirnya jadi daratan. Itu daratan yang bisa untuk membelah dia itu adalah dia sampai ke Mesir, itu kan antara Mesir sampai akhirnya dia nyebrang. Nyebrang kemana? Ke daerah yang akhirnya sekarang tuh Makkatul Mukarramah sama-sama. Mekah, Jeddah itu kan seberangnya itu kalau itu kan akhirnya jadi terus sampai sana itu ada lagi itu kan lautnya sebenarnya kayak semacam kayak selat saja itu ya, Lautan Merah itu nggak kebayang itu dahsyat pokoknya. Kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Yang sedang kita bahas di sini ialah egonya. Orang kalau sudah ego itu merasa benar, makanya disebut istilah ya dalam sebuah syair lagu itu ialah banyak orang yang sebenarnya
tersesat di jalan yang terang. Nah, kenapa? Situasinya dia ada di dalam kondisi yang sebenarnya dia bisa mendapat hidayah melalui proses perjalanan ilmu. Sebenarnya dia bisa taubat, tapi dia menutup diri dari ilmu itu dan dia tidak mau mengakui tentang dosa dan kesalahannya. Akhirnya dia nggak bisa taubat. Sementara taubat itu wajib. Wajibnya taubat itu sama dengan wajibnya kalian melakukan sholat. Jadi sebelum kalian menjadi seorang salikin, pejalan dan bersungguh-sungguh, itu kalian susun rangkaiannya ialah dengan taubatan nasuha dan mengikuti syarat-syaratnya. Itu loh, ya. Kalau di dalam hadis sebutkan at-taibu habibullah, bahwasanya orang yang bertaubat itu menjadi kekasih Allah. At-taibu minal dzunubi kamal la dzambalah. Jadi orang yang taubat dari dosanya itu, dia seolah-olah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, bersih. Sama sekali bersih itu kalau tobat. Kalau mau tobat. Namun masalah tobat di sini terkadang kebayangnya tuh mandi, setelah mandi janabat semua, kemudian kalian malam-malam melakukan sholat, disebut sholatnya sholat tobat. Kemudian setelah sholat tobat kalian minta mohon ampun dan seterusnya dan seterusnya. Itu seolah-olah semacam itu saja. Tapi pada dasarnya oke, semacam itu boleh diawali, dilakukan. Cara awal untuk untuk mengunci diri, meritualkan agar kalian tuh selalu ingat. Maka yang sesungguhnya tobat yang terpenting ialah melakukan syarat-syarat tobat. Syarat tobat itu bukan sholat, syarat tobat itu bukan mandi, itu hanya tata tertib, adab saja. Syarat tobat apa saja sih? Syarat tobat yang Bapak sebutkan tadi 3 yang hubungannya dengan Allah, ditambah 1 dengan apabila ada hubungannya dengan manusia. Nah, itu loh. Jadi di sini juga ada dijelaskan ya, tobat itu yaitu ada syaratnya, disebut 4 syarat. Ya, tobat itu. Jadi 4 syarat. Jadi tobatnya itu 4 syarat ya. 4 syaratnya. Pertama, syarat yang pertama ialah menyesali. Itu syarat yang pertama. Itu syarat yang pertama. Ini saya sedang menyebutkan sesuai dengan yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi kitab hadis Riyadhus Shalihin itu dalam bab taubat ialah itu 4 syaratnya itu. Nanti kalau 4 syarat di sini saya gabungkan lagi pengertiannya ya. Sedangkan kalau syarat pertama di sini ialah menyengaja meninggalkan dosa. Maksudnya meninggalkan dosa bukan dosanya ditinggalin, maksudnya ialah ke segala bentuk kemaksiatan. Ini kalau di sini jadi meninggalkan. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu yang pertama, syarat yang pertama itu justru menyesali. Pertama tuh. Setelah menyesali, kemudian syarat yang kedua ialah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang telah dilakukan
seperti berbagai macam kemaksiatan. Contoh, kalau orang suka kedugem bermaksiat, karena ada yang dugem itu tidak berbuat maksiat. Apa dugem tidak berbuat maksiat? Seperti kalau kita di Akmalia malam Ramadan itu dugem tuh, ya. Dunia gemerlap ruhani, nah itu loh. Nah, itu jadi gemerlapnya ruhaniyah. Nah, tapi ini adalah gemerlapnya duniawiyah, yang di dalamnya pasti macam-macam perbuatannya, kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun sekedar apa saja di diskotik dan sebagainya udah macam-macam. Atau sekedar karaokean, kalau karaokeannya secara umum, kecuali adalah kalau karaoke keluarga mungkin lain gitu loh. Tapi karaoke yang akhirnya secara umum itu sudah aneh-aneh akhirnya. Nah, perbuatan-perbuatan semacam itu wajib ditinggalkan. Nah, tinggal tuh. Dan juga jangan berteman dengan orang-orang yang mengajak berbuat maksiat. Artinya berteman di sini akrab, sehingga ia mudah untuk mengajak kalian berbuat maksiat kembali ke tempat semula. Itu harus benar-benar di-close semuanya, nggak boleh. Kalau masih kalian tetap bersinergi dengan mereka, suatu saat kalian akan dibawa lagi. Dengan sedikit demi sedikit, karena setan itu sangat pintar sekali mengganggunya, menggodanya, merayunya. Maksiat apalagi banyak kemaksiatan yang dilakukan. Entah contohnya kalau suka ngambil barang orang, ya sudah, itu. Kenapa? Ya taubat. Nggak boleh ngambil lagi. Ini taubat, besoknya ini mah cuma dikit doang. Kalau kalian biasa ngambilin uang suami, diem-diem taubat, udah berarti nggak boleh ngambil lagi. Kalau ngambil, ini kan kalau dulu kan saya taubatnya kalau ngambilnya itu adalah yang ratusan ribu, ini cuma 10.000, nggak apa-apa. Sama aja. 10.000 dosa, 100.000 dosa. Daripada 10.000 dosa, mending 100.000 sekalian. Sama-sama dosa. Ya kan dosanya kecilan kagak. Hitungannya ialah ngambil udah selesai gitu aja. Ya. Nah itu tobat tuh, meninggalkan. Jadi yang kedua itu adalah dalam Riyadhus Shalihin itu meninggalkan. Dah. Kemudian yang ketiga ialah berjanji untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Tuh. Udah ada janji tuh, janji untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Coba. Terus apa lagi? Wah, repot ini. Berjanji untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu ialah menyelesaikan urusanmu dengan orang yang terkait, yang merasa dizolimi oleh kalian, oleh yang bertaubat itu, atau merasa ditipu, atau merasa dianiaya, atau merasa difitnah, atau merasa berbagai macam. Harus diselesaikan. Minimal ialah minta maaf. Kalau minta maaf orangnya jauh, ya pakai cukup sekarang udah cakep kan, pakai WhatsApp, WA. Kalau pakai WA nggak bisa juga, pakai video call. Nggak bisa juga, udah pakai telepon. Nggak bisa juga kirim surat. Udah deh, macam-macam. Banyak cara. Tapi
Kalau emang nggak perlu ketemu, nggak apa-apa Pak. Yang penting menyampaikan, tidak harus ketemu. Daripada ketemu tambah berantem, ketemu meminta maaf, dikatain cumamanya. Kan ada orang datang meminta maaf, udah datang. Pas sudah datang meminta maaf, tumben lu bisa minta maaf. Lah lu gimana? Wah, berantem lagi. Ya. Karena dikatain tumben lu, tumben naik darah lu. Wah udah macem-macem. Langsung akhirnya jadi berantem lagi, kan nggak selesai-selesai. Lebih baik ya sudah gitu dong. Nggak apa-apa melalui WA, nggak apa-apa melalui ini, nggak apa-apa. Kalau memang bisa ketemu dengan cara bisa sabar, itu lebih baik dan lebih utama. Ya, dah. Tuh yang di kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang Bapak akan menjelaskan yang di kitab Syarhus Salikin, sama pengertiannya. Ya. Di sini yang pertama ialah meninggalkan dosa. Yaitu menetapkan hatinya semata-mata cita-citanya bahwa tidak akan kembali mengerjakan segala bentuk kemaksiatan. Jadi meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang mendulang dosa, saya ulangi lagi, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang mendulang dosa itu harus ditetapkan di dalam hati agar kalian sadar bahwa kalian bersungguh-sungguh dan bercita-cita bahwa tidak akan mengulangi lagi, yaitu meninggalkan, udah selesai. Karena kalian telah merasakan bahwa betapa penderitaannya kalian masuk ke dalam lingkaran setan dan berbagai macam kemaksiatan. Ya. Dah jelas itu. Itu syarat yang pertama. Jadi intinya meninggalkan, udah. Jangan tinggalin. Lah kalau nggak ditinggalin, ya udah tinggalin. Nggak bisa. Kalau nggak ditinggalin, nggak akan bisa. Itu pasti itu. Jadi harus yang namanya tobat harus meninggalkan. Apa saja sih? Nah saya taubatnya mau dikit-dikit Pak. Kenapa? Saya mau tobat dari perbuatan yang suka ngambil barang orang, tapi perbuatan yang lainnya enggak, saya mau tobat ini dulu semua. Enggak bisa. Tobat itu tuh harus secara menyeluruh. Nah, dikit-dikit enggak bisa ya. Artinya tobat itu harus secara menyeluruh, walaupun dia adalah berproses, tapi secara menyeluruh. Jadi enggak ada istilah saya biasanya saya kan suka mengambil barang orang lain, tapi saya senang juga ngambil barang keluarga. Nah, saya nggak ngambil barang orang, tapi masih ngambil barang keluarga. Oh, nggak bisa. Kecuali, ya ini kecuali nih di dalam contoh, tapi ini nazir langka. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini mau taubat tetapi mau jadi orang Islam tapi nggak mau meninggalkan perbuatannya. Nggak mau meninggalkan perbuatannya. Apa? Perbuatan yang menjadi kesukaannya. Sementara itu kemaksiatan dan dosa-dosa besar dianggap dalam Islam itu dosa-dosa besar. Tapi dia nggak mau. Dia langsung berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan ditiru, karena belum tentu kalian mampu dan gak bisa mungkin. Karena ini adalah hanya contoh betapa beliau itu mempunyai kebijakan dan pinter mengikat. Orang itu datang, ya Muhammad, saya suka dengan engkau, dan saya juga percaya apa yang diajarkan engkau. Saya mau masuk Islam, tapi syaratnya, mau masuk Islam, aturan yang ngasih syarat-syarat Islam, dia kasih syarat.
Sama Islam, tapi syaratnya, loh apa syaratnya? Justru kamu itu mendapatkan syarat-syarat kalau masuk Islam. Enggak, saya suka Islam, saya mencintai Islam, saya mencintai engkau, saya juga mencintai semuanya. Tapi saya juga tidak ingin meninggalkan apa yang aku cintai, apa yang aku sukai. Nah itu syaratnya. Boleh enggak saya masuk Islam, tapi apa yang saya sukai jangan engkau larang syaratnya. Biarkan saya melakukannya. Nah itu loh. Apa bang, apa saja, pokoknya ada deh, gitu loh. Ya udah, kalau memang ada deh ya udah, boleh kamu mengajukan syarat itu, saya juga mengajukan syarat dong, adil dong, sama-sama syarat, iya boleh. Gitu. Apa syaratnya? Syaratnya satu, kamu nggak boleh bohong apabila saya tanya habis dari mana dan kemana, itu saja. Oh gitu, oh genteng, oh Muhammad itu enteng, gampang banget, itu gampang. Nah terus syarat saya, kecintaan saya sementara ialah saya suka berjudi, saya suka minum-minuman, dan saya suka berzina. Nah itu loh, wah udah, macam-macam kan. Berarti syaratmu cuma satu. Nggak apa-apa, kamu lakukan, suka kamu boleh, silakan. Kamu masuk Islam, masuk baca syahadat, masuk Islam. Nah, syarat nggak boleh kamu langgar, kamu harus komitmen bahwa kamu tidak boleh bohong. Jadi kalau saya tanya, setiap ketemu saya akan tanya kamu dari mana dan bagaimana, apa kabarnya, ngapain aja, itu saya akan tanya begitu. Ya gampang, ya udah tenang aja, saya nggak akan bohong. Udah dong pulang. Suatu saat kambuh apanya? Kambuh penyakit kesukaannya, mau minum. Pas gitu minum, pas sudah kumpulin araknya, arak dulu itu kalau sekarang kan bangsanya arak minuman keras itu kan botol. Itu kecil sebenarnya orang sekarang itu minuman sedikit. Wah dulu tuh satu gentong. Kadang-kadang ditenggak sendiri. Nah itu loh. Oh itu tuh. Serius ya begitu tuh. Gentong. Jadi gentongnya dibawa-bawa blok. Dan orang-orang dulu memang pinter-pinter. Kalau dalam meramu masalah fermentasi tentang apa tuh. Alkohol yang menjadi arak-arak itu. Wah itu bagus-bagus banget kan. Udah bawa minuman itu, udah taruh itu, pas mau minum, saya kan kalau habis minum biasanya mabuk, ngaco, macam-macam, melakukan apa saja. Nanti kalau Muhammad tanya gimana ya? Bisa jawab enggak ya? Saya bisa jujur enggak ya? Bisa, aduh repot ini, wah kacau nih. Gak bisa. Nanti malah saya salah. Oh, enggak bisa. Saya harus komitmen, saya akan jawab cara jujur dari mana. Nanti saya tanya, habis mabok-mabokan, terus mabok-mabokan ngapain aja? Nggak tahu, ingat. Wah, itu udah repot. Udahlah mending judi aja, judi dia. Pas mau judi, macam-macam. Ada macam-macam yang namanya judi itu nggak sebatas judi begitu saja. Banyak kerintilannya yang lain-lain, pentilan-pentilan yang lain kan macam-macam. Dia bingung, waduh ditanya colek sana colek sini gimana menangnya berapa atau apa, judinya pakai apa, wah bingung lagi dia. Wah rese juga nih Muhammad nih, wah udah mulai dia terasa, wah ini benar-benar di penjara nih saya ini. Udahlah lebih baik enak-enakan saja, mau ke wanita pujaannya, udah buka di kamar, ya ditanya terus dari arah mana, bagaimana, terus caranya gimana, menikmatinya macam apa, sama siapa. Walah, saya pikir, wah repot. Wah langsung udah teriak, sodakta ya Muhammad. Gitu loh. Wah langsung, bener kamu itu. Walaupun satu syaratnya tetapi mengikat semuanya. Balik lagi begitu. Engkau emang pinter Muhammad. Ya udah kalau gitu pantas engkau itu seorang Rasul. Udah pantas. Iyalah Rasul. Kekasih Allah, dan sudah jelas dia itu adalah tahu persis kelemahan-kelemahannya, maka dia ikat dengan cara itu. Nah itu cara mengikat taubat. Nah, jadi dia tidak kembali lagi. Tapi ini kan kelasnya Rasul yang tahu semacam itu.
Dan orangnya juga jujur bener. Nah kalau kalian datang ke saya cuma, Pak saya mau tapi kesukaan saya jangan dilarang ya. Iya, boleh jujur ya jujur. Udah pergi sana. Kamu dari mana? Enggak Pak, dari sana doang. Ya ilah. Terus kapan orang kalian nggak jujur? Ya Allah gitu. Apa kalian nggak, orang saya sering banget kok menemui salikin-salikin yang karena malu mungkin karena apa. Dia mau curhat, mau ngomong, pengen diselesaikan persoalannya. Pada saat berdialog dan saat tanya, dia ngumpet, dia nggak mau jujur. Nah, dia nggak paham bahwa saja hakikatnya adalah Allah menganugerahkan saya diberikan pemahaman semacam itu. Tapi saya hanya tersenyum aja, ngobrol masalah, udah. Kalau kita akhirnya dia nggak jujur sendiri, ya udah akhirnya saya nggak bisa menyelesaikan secara sempurna. Memberikan solusi secara sempurna itu loh ya. Itu maksudnya semacam itu ya. Nah, jadi intinya ya bahwasanya ini baru di sini baru yang pertama bahwa ialah kita wajib meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat yang mendulang dosa. Dah itu aja. Maksiat apapun yang pernah dilakukan tinggalkan, udah selesai, clear. Nah itu kalau mau taubatan nasuha. Nanti syarat yang kedua, ketiga, keempat insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. Karena ini sudah datang waktu isya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.